kita bersama-sama berdiri. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu membaca ayat yang genap, dan di ayat terakhir ayat 30 kita membaca bersama-sama. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung di langit yang tidak menaruh Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Karena kita maju merupakan tidak yang tumbuh tanpa penyebab. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bersama-sama. Jadi jika demikian Allah mendatangi tubuh kita, dia berartinya semua ke dalam api. Tidaklah ia akan orang yang percaya. Untuk membuka peribadatan kita bernyanyi dari lagu Sion 350. Buka lagu Sion 359. Yesus yang saat tak ada tolong seperti Dia. Aku perlu Yesus juru selamat, lingkunganku terlalu aku perlu Yesus. Aku perlu Yesus tiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus sahabatku, dalam gelap dibimbingnya aku. Aku perlu Yesus yang berikan roh, serta yang utama menentu perlu Yesus. Aku perlu Yesus, perlu Yesus tiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus selamanya, tiap hari aku ikut Dia. Aku perlu Yesus yang pelihara, aku berharap padanya. Ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus, perlu Yesus tiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Mari kita sama-sama berpeluh, kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyikan satu lagu.
pikiran kami dari kesibukan dunia, datang menghadap Kamu. Ubahlah ibadah kami oleh kasih karunia-Mu. Saat ini terimalah umat-Mu yang bersatu berdoa padamu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dan kami puji, pada sahabat yang indah ini, Tuhan sudah mengizinkan kami masing-masing datang di Ka'bah-Mu. Oleh karena kami manusia yang penuh dengan dosa, dengan inilah kami datang menyerahkan tubuh dan jiwa kami ke tangan Tuhan. Kami bersukacita oleh karena kesempatan hari Sabat ini kami bisa berkumpul bersama-sama umat-Mu di padang panjang ini, Tuhan. Bapa di surga, pada siang ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Bapa Sagala. Biarlah Tuhan campur tangan melalui kuasa Roh Kudus dari surga, agar Dia berkata-kata melalui firman-Mu saat ini, dan kami yang mendengarkan juga Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing. Bapa di surga, pada Sabat ini banyak saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami berbakti memuji nama-Mu ya Tuhan. Mungkin mereka dalam halangan sakit, mungkin mereka lemah iman Tuhan. Engkau datang mengetuk hati mereka satu persatu, agar mereka tahu bahwa Tuhan ada, dan mereka sadar bahwa Tuhan yang harus dipuji dan dibesarkan. Oh Tuhan, berkati mereka ya Tuhan. Apabila saat ini yang sakit Ibu Tagalung yang tidak bersama dengan kami, mungkin dalam keadaan mengandung Tuhan saat ini, berkati jalin yang sudah diberikan kepada keluarga mereka ini bertumbuh dengan sehat. Berkati ibunya ya Tuhan, melalui makanan dan minuman yang mereka makan, agar mereka dapat sehat untuk kebutuhan baik dalam kandungan. Biarlah Sabat depan kami bisa berkumpul bersama-sama memuji nama-Mu, dan juga Ibu Pendeta yang tidak bersama dengan kami dalam keadaan sakit juga ya Tuhan. Engkau datang mengulurkan tangan-Mu, menjamah dan memulihkan mereka, dan mereka juga dalam mengandung bayi yang Tuhan berikan kepada keluarga, agar bertumbuh dengan sehat. Bapa di surga, berkati juga anak-anak yang masih kecil Tuhan. Berkati juga keluarga yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka dalam kesulitan mencari pekerjaan, yang juga dalam kekurangan Tuhan Engkau berkati mereka satu persatu. Hanya Tuhanlah yang mengetahuinya. Bapa di surga, kami berdoa untuk acara DKI juga yang KLB ya Tuhan, yang akan direncanakan besok, agar berjalan dengan lancar melalui tangan Tuhan dari surga,
untuk membentengi akan komplain ini sampai acara diselesaikan Tuhan, dan tidak ada halangan apapun. Kami berdoa juga buat Pak Segala bersama Ibu Segala yang utusan dari gereja ya Tuhan, bersama pendeta yang akan mengikuti komplain ini. Berikan hikmat kesehatan bagi mereka ya Tuhan, sampai acara selesai di sana dengan tidak kekurangan sesuatu. Bapa di surga, kami berdoa buat tamu-tamu kami yang hadir pada sahabat ini. Biarlah memberikan hikmat kesehatan bagi mereka, dan kami bisa bersama-sama memuji dan besarkan nama-Mu. Bila Tuhan datang kedua kali, kami dapat diselamatkan masuk dalam kerajaan-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan yang sudah memberikan hikmat kepada kami pada siang ini. Dan Tuhan mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami berdoa, penuhi kami dengan rahmat-Mu. Terangkanlah kami dengan kasih-Mu, seperti kami berbahagia. Kepada diakon yang bertugas masuk ke depan. Sebagai bacaan persembahan kita pada sahabat ini berjudul Menuju ke Surga. Tertulis di 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dan kebajikan, juga memberi dan berbagi. Pengkhotbah terkenal George W. Truett diundang untuk makan malam di rumah seorang pria yang sangat kaya. Setelah makan, tuan rumah membawanya ke tempat di mana mereka bisa melihat dengan jelas area di sekitar rumah besarnya, menunjuk ke sumur minyak yang menghiasi pemandangan. Dia membuat, sejauh matamu memandang itu semua milikku. Melihat ke arah yang berlawanan, di mana ladang gandumnya bermekaran, dia berkata, semua milikku. Berbelok ke timur menuju kawanan besar ternak, dia membuat lagi, mereka semua milikku. Kemudian kembali menuju ke arah barat dan hutan yang indah. Dia berseru, ini semua milikku juga. Dia berhenti mengharapkan pendeta untuk memuji dia atas keberhasilannya yang luar biasa. Menempatkan satu tangan di bahu pria itu dan menunjuk ke langit dengan tangan lainnya, pendeta Truett hanya berkata, berapa banyak yang Anda miliki ke arah itu? Pria itu menunjukkan kepalanya dan mengaku, aku tidak pernah memikirkan itu. Teks Alkitab yang kita baca adalah nasihat Paulus kepada kita masing-masing. Ini membantu kita untuk memahami bahwa obat dan kerusakan yang disebabkan oleh
sumber daya yang dapat menipu terletak pada kesetiaan kepada Tuhan dan murah hati kepada orang lain. Ketika kita setia dalam perpuluhan dan persembahan kita dan bermurah hati kepada mereka yang membutuhkan, kita menjelaskan kepada diri kita sendiri bahwa harta milik kita tidak hanya milik kita. Kita juga memahami bahwa sumber daya yang kita miliki di tangan kita adalah bukti bahwa Allah yang sedang bekerja dalam hidup kita. Bukan kemampuan kita untuk memperoleh atau mengumpulkan sumber daya. Dan Jewat merangkum konsep ini dengan baik, dengan sangat baik. Iblis menggunakan kekayaan dunia ini untuk menjerat, menipu, dan mencemarkan jiwa-jiwa untuk membawa ke binasaan mereka. Allah telah memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana mereka harus mengendalikan hartanya, yaitu meringankan penderitaan manusia, memajukan pekerjaannya, membangunkan kerjaannya di atas dunia, mengutus misionaris keseberang dan menyebarkan pengetahuan tentang Kristus ke seluruh pelosok bumi. Nasihat penamatan halaman 80 dan halaman 81. Kita akan menyanyi dengan setengah suara lagu Sion 260 bahwa persembahan jemaat. Nanti kelompok kita nyanyi pas dengan suara. Meski sedikit saja ku tetap terima, bawa persembahanku pada Tuhan sama, serahkan hatiku dan terimalah berkat. Semua tinggal berdiri dan usia nomor 21 pada mola fungsi. Berikan berkat dan kasih, semesta alam pujianku, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami bertata di surga, terima kasih Tuhan atas sahabat yang dapat kami boleh nikmati pada hari ini. Kami telah mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Berkati persembahan itu agar dapat memajukan pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Sementara yang tinggal di tangan kami Tuhan, berkatilah itu agar dapat berputar kebesaran. Kami berdoa orang yang belum sempat membagikan berkat pada hari ini, kiranya berkat yang sama kami berikan pada mereka Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampuni kami di dalam nama Yesus. Amin. Baik, di waktu yang indah ini kami mengundang semua anak-anak maju ke depan untuk mendengarkan cerita anak-anak yang dibawakan oleh Ibu Ketua Rita Samosir.
Mahanaim, Ya. Milka, Miracle, 3M. Ayo. Kita sama-sama nyanyi lagu Yesus cinta anak-anak. Kita kuning merah sama bintang bagi Yesus cinta anak-anak semua. Sekali lagi, Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Kita kuning merah sama bintang bagi Yesus cinta anak-anak semua. Selamat sabat anak-anak. Selamat sabat Abang Naik. Selamat sabat. Ada Mirna, selamat sabat. Selamat sabat. Sabat hari ini, saudara mau cerita peperangan yang senyap. Gimana peperangan nasinya? Biasa kalau perang itu udah gitu ya. Tapi kali ini cerita kita itu tidak seperti kayak gitu. Peperangannya nggak ribut gitu ya. Ini peperangannya senyap, sunyi, menurut cerita kita. Ceritanya begini ya. Pada waktu itu gerbang Jericho itu telah ditutup. Kenapa ditutup? Supaya orang Israel tidak boleh masuk ke dalam kota Jericho. Lalu orang Israel itu berkemah di dekat tembok Jericho. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua. Begini kata Tuhan kepada Yosua. Yosua, aku menyerahkan kota Jericho ini ke dalam tanganmu. Haruslah kamu dan semua prajuritmu yang ikut berperang ini harus mengelilingi kota Jericho itu selama 7 kali. Selama 7 kali selama 6 hari. Dan 7 orang imam itu harus membawa 7 sangkakala di depan tabut. Dan pada hari yang ke-7 kamu harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Dan para imam akan meniup sangkakala. Apabila sangkakala itu panjang, sangkakala itu trompetnya itu panjang kan? Suaranya kalau panjang, kalau kuat, orang Israel itu harus bersorak dengan kuat supaya tembok itu hancur. Sudah hancur, nanti orang Israel itu bisa masuk ke dalam tembok. Lalu Yosua menyuruh imam-imam untuk mengangkat tabut perjanjian dan dia memilih 7 orang imam yang akan membawa sangkakala atau trompet yang sangat besar. Lalu berjalanlah ke-7 orang imam itu membawa sangkakala itu serta mengikutnya. Dari tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka mengelilingi tembok itu sebanyak 1 kali. Setelah itu mereka kembali lagi ke tempat perkemahan. Sampai hari pertama sampai hari ke-6 mereka hanya 1 kali mengelilingi tembok kota Jericho. Lalu pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi tembok itu sebanyak 7 kali karena itu sudah perintah Tuhan. Lalu imam-imam itu meniupkan trompet yang sangat kuat kali pong. Lalu orang Israel itu bersorak hore gitu. Jadi tembok itu runtuh, tembok itu hancur sehingga orang Israel itu bisa masuk kota Jericho kan? Bisa masuk karena tembok itu sudah runtuh yang menghalangi orang Israel untuk masuk ke kota Jericho. Setelah tembok itu runtuh, lalu orang Israel itu kayak menumpas semua penduduk yang di dalam kota Jericho. Lalu hanya satu saja yang selamat, yaitu keluarga Rahab. Itu ada seorang perempuan, hanya keluarga itu saja yang selamat daripada kota Jericho. Yang lainnya itu sudah ditumpas habis sama orang Jericho, termasuk orangnya dan juga
binatang-binatangnya seperti lembu, keledai, dan juga domba. Jadi anak-anak, ini ceritanya Tuhan telah menyerahkan kota Yeriko ke tangan orang Israel, tapi bangsa Israel juga harus memainkan peran mereka sesuai dengan yang dipilih Tuhan, yang sesuai dengan yang dibilang Tuhan. Bagaimana orang Israel itu menurut firman Tuhan dan bekerja seperti yang diserahkan oleh Yosua. Tuhan perintahkan Yosua untuk menyuruh orang Israel itu supaya bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, orang Israel itu mengikuti petunjuk daripada yang dibilang oleh Yosua sehingga tembok Jeriko itu hancur dan bangsa Israel bisa masuk ke dalam kota Jeriko. Jadi anak-anak, biarlah anak-anak yang hadir pada hari ini, Abang Naim, Kakak Mirka dan adik Kakak Mirka dan Kakak Mirakel bisa menjadi anak Tuhan yang berguna sebagai penuntun hidup, sebagai berkat buat teman-temannya dan juga menjadi terang dan berkat bagi sesama dan juga keluarganya. Dengan cerita anak-anak yang bisa Ibu Sagala bawakan sampai pada hari ini, yang mana ayat intinya tertulis di Alkitab kita, Ibrani 11 ayat 30, kita sama-sama membacakannya ya. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok. Runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari 8 adalah anak-anak bisa menuruti juga ya apa yang dibilang mamanya, harus datang ke gereja, tidak boleh nangis, harus duduk cantik, anak-anak harus nurut ya. Kalau mamanya bilang nggak boleh minum es karena ini lagi musim panas, nggak boleh minum es. Kalau mamanya bilang harus makan naik, harus makan, nggak boleh berisik di gereja, nggak boleh berisik, nggak boleh ribut, kan cantik, makan firman Tuhan, ya kan? Begitu kan? Udah dibilang sama mama dari rumah kan? Tapi kalau di gereja nggak boleh ribut, ya nggak boleh main-main, kan begitu ya? Ya kan naik? Ya kan Kakak Mirka? Nah, jadi inilah cerita Sagala pada sahabat hari ini. Biarlah anak-anak yang hadir pada sahabat hari ini semuanya terberkati Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi ya, kita bernyanyi, lihat sekeliling. Lihat sekelilingku, banyak orang yang susah, ayo bantu mereka mendekat pada Allah. Kabarkan sekarang bagi yang mau percaya, Tuhan sediakan anugerah keselamatan. Ku akan pergi, beritakan firman Tuhan, bagikan kabar keselamatan yang memberi pengharapan. Ku akan pergi, beritakan firman Tuhan, bagikan kabar keselamatan yang memberi pengharapan. Siapa yang mau berdoa? Kita pray. Kepala kita kanan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita tadi. Karena kami sudah mendengarkan cerita kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas cerita yang telah dibawakan di Sagala. Berkati kami Tuhan Yesus sepanjang sahabat ini. Amin. Amin. Ya manisnya kasih, terima kasih.
kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga P. Sagala. Waktu berdoa, dikasih. Selamat datang semuanya. Saya akan menyanyikan lagu pujian kepada Pak Jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku, ku sangat lemah dan letih. Janganlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri.
Terima kasih pada Ibu Sagala sudah membawakan lagu untuk memuji nama Tuhan. Baik, untuk masuk acara khotbah, saya akan membacakan ayat inti dari Yesaya 55 ayat 6. Silakan buka Alkitabnya yang bawah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sambil menyambut khotbah, kita menjadikan Sambil menyambut Tuhan, kita nyanyikan setengah suara dari lagu Shalom 425. Selamat hari Sabat buat kita semuanya. Selamat hari Sabat. Saya hari ini adalah orang yang paling bergembira, oleh karena saya lihat banyak yang hadir pada Sabat hari ini, dan saya lihat ada mertua saya hadir, Pak Pahan, Bapak Opung Pak Pahan ini kan. Selamat bergabung, selamat datang beribadah kepada Amang Pak Pahan. Kalau Pak Pahan ini mertua saya, Pak Roni, Pendeta Roni. Pak Pahan sama Musil Guntum itu tadi burungnya yang nyanyi tadi, ya itu burungnya. Selamat datang, selamat beribadah. Dan bagi tamu-tamu kami yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, saya juga mengucapkan selamat Sabat, selamat datang, selamat beribadah di Jemaat Tamu Panjang. Baik, sebelum saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang paling ganteng-ganteng di depan saya ini, mulai dari tertua dan termuda ada di depan, ya, yang sudah mendampingi saya di dalam jam ibadah ini. Selamat, terima kasih atas kesediaannya. Kami sebenarnya kemarin tuh 2 hari berputar-putar dengan Bapak Pak Pahan, Elsapan. Ini nggak ada, siapa gantinya lagi? Ini nggak ada, siapa gantinya? Capek juga rupanya di Parung Panjang ini untuk mengatur-ngatur orang. Sudah dijadwalkan tidak bersedia, tidak dijadwalkan putar, kan gitu. Jadi berapa kali kita 2 kali ya ganti-ganti ya. Akhirnya saya bilang revisi lagi di upacara, di pengumuman. Ya, terima kasih bagi yang sudah mendapatkan tugas dadakan, walaupun dadakan tapi tetap bersedia. Oma Yakobus yang sudah bersedia jadi pemimpin. Tadinya pemimpin adalah Bapak Alvin Simbolon ya, Alvin Simbolon.
Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Roni Rambi yang sudah bersedia membawakan PP. Ya, tadinya Bapak Tim, ya. Jadi terima kasih juga sudah akan bersedia untuk melayani pekerjaan Tuhan pada sabat hari ini. Baik, sebelum kita mulai, terima kasih juga saya ucapkan kepada istri saya ini. Ini mantan, kalau saya katakan mantan pacar, kami nggak pernah pacaran, cuma sebentar langsung menikah, kan gitu. Jadi kalau saya katakan terima kasih kepada mantan pacar saya kami nggak pernah pacaran Pak Pendeta Roni, Pak Pendeta Sojulu. Langsung waktu itu mau langsung. Wah, yang paling lucu lagi langsung dibilang, saya mau harus ada acara adat. Kalau nggak ada acara adat nggak ada. Dalam jangka 3 bulan saya harus mencari uang 70 jutaan untuk acara adat. Dari mana itu kan gitu? Wih, ini udah maaf ini udah begini juga masih minta adat jadi kan gitu. Dibilang dia, kalau kamu udah ada di saya, nggak gampang kamu menceraikan saya kan gitu. Nanti kamu berpikir. Jadi terima kasih kepada istri saya, ya, pariban saya, mantan pariban masih pariban lah sama istri kan. Terima kasih sudah membawakan lagunya. Tadi sebenarnya lagu pujian adalah Keluarga Segala, tapi saya kadang-kadang kalau nyanyi dengan istri saya di rumah kan berantem. Kan gitu. Jadi ada kamu aja nyanyi kan gitu, lebih baik kita single aja. Jadi itulah rahasia keluarga kami. Kalau kami nyanyi berdua, saya dimarahin terus di mobil. Salah gitu. Ya udah kamu aja nyanyi lah gitu. Jadi terima kasih kepada istri saya. Walaupun itu Keluarga Segala itu sama mewakili kami. Di lagu tadi saya lihat dia sempat mau nangis. Ini kayaknya lagu mewek ini kan gitu. Untung Ibu Erin ngantar tisu dari belakang kan itu dari depan. Ya. Terima kasih kepada istri saya sudah menyampaikan cerita panas dan lagu dia. Baik, sebelum kita mulai khotbah kita tutup kepala sejenak untuk kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Saat yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba jamal indah hamba-Mu supaya berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya firman yang hamba sampaikan dapat berkuasa mengubah hidup dan pikiran kami untuk membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik. Saya sebenarnya lupa saya mau khotbah jadwal saya, tapi tiba-tiba Pak hari Kamis kemarin, khotbah mana judulnya? Waduh, matilah saya ini kan gitu. Tapi saya ambil. Kalau saya berkhotbah saudara-saudaraku, saya nggak bawa doktrin, karena saya hanya bagaimana ya pengalaman. Kalau doktrin itu pendeta lah itu kan gitu. Kalau masalah kalau doktrin pun saya bahas, ya lebih baik seperti apa yang pernah saya katakan, firman Tuhan itu akan lebih besar kuasanya apabila kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita sudah alami. Artinya bukan karena kesombongan kita dan bukan karena kita mau pamer bahwa kita apa, tapi kita kesaksian kita bahwa kita sudah berjalan bersama Tuhan. Baik, judulnya adalah saat kapan saya mencari Tuhan. Saya nggak tahu di antara kita ini ada yang pernah mencari nggak? Tadi kesaksian daripada Pendeta Roni Rambi, saya mencari adik saya sudah lama hilang, artinya hilang dalam kebenaran. Oleh karena itu saya cari dia, kami janjian ketemu. Saya yakin dan percaya di antara kita ini ada yang paling pernah mencari, paling sedikit mencari pasangan hidup. Ya, mencari pasangan hidup. Yang dimaksud saat kapan saya mencari Tuhan? Apa kira-kira yang dimaksud dengan saat kapan saya mencari Tuhan? Ya, emang Tuhan itu hilang? Sebenarnya Tuhan itu tidak hilang, kita yang hilang. Tuhan itu seperti kalau selalu dikatakan Pak Yakobus adalah apa? Hadirlah di tengah-tengah kami. Tuhan itu hadir. Itu makanya kemarin saat saya katakan sama Pak Elsafan Pak Elsafan, kalau boleh gantilah dirubah. Apa itu? Ya, selamat sahabat jadi selamat hari sahabat. Kata Pak Elsafan kan sama itu kan gitu kan, samanya itu. Akhirnya saya bilang ada syarat daripada Opa Yakobus kan gitu kan. Itu makanya kalau saudara baca di buku acara kan tadinya biasanya selamat sahabat
Jadi selamat hari Sabat, kan gitu. Akhirnya saya katakan sama PL Sahabat begini, Sabat itu kan hanya perhentian. Kalau hari Sabat, hari perhentian, kan gitu. Jadi supaya lebih apa? Itu mungkin lebih apa? Nah, akhirnya Papa Pahan ini biasanya kan orangnya aman papahan. Orang Papa Pahan ini orangnya kritis, gitu. Kritis, karena dia orang akademik, ya. Terima kasih. Jadi emang Tuhan itu hilang, bukan kita yang hilang. Itu maka saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, siapa yang mencari duluan? Tuhan. Tuhan berkata apa? Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu di mana si Adam? Tahu. Yang diinginkan Tuhan dalam kalimat ini adalah pengakuan daripada Adam dan Hawa. Nah sekarang saat kapan kita harus mencari Tuhan? Senin, Selasa, Rabu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mungkin kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan apa yang kita bisa jadi. Kalau saya Pak Pendeta mencari uang yang gak ada mati-matinya, kadang-kadang tidur-tidur di jalan. Ya, apalagi kalau saya cari, mungkin saudara saya pernah nggak mencari tidak temu-temu, kesel nggak? Saya sampai sekarang mencari KTP saya hilang. Saya bilang KTP saya hilang nih. Tahu itu itulah. Makanya kalau saya itu Pak Pendeta Roni, Pendeta dulu Opa, kalau saya jalan selalu sini HP-mu, sini dompetmu, terus di depan orang takut hilang kan gitu, ya takut hilang. Jadi siapa sebenarnya yang hilang? Yang hilang adalah kita. Ya, judulnya saat kapan saya mencari Tuhan? Yang pertama-tama yang mau saya katakan adalah saya bagi topik ini adalah kenapa ya kita harus mencari Tuhan. Kedua adalah bagaimana cara kita mencari Tuhan. Ya, hanya dua. Jadi khotbah kita nggak panjang-panjang. Kalau sudah selesai saya bahas ini, berarti sudah selesai khotbah kita. Karena biasanya takutnya nanti jatuh sendok. Ya, saya karena kan waktu KKR dulu khotbah sampai 2 jam Pak Pendeta. Sampai ada tamu jerah bilang gini, besok saya nggak bisa datang, kelamaan khotbahnya. Terus kalau saya permasalahkan lah di grup, khotbahnya terlalu lama. Ya terlalu lama lah. 1 kali bahasa Indonesia, 1 kali bahasa Inggris, jadi 2 jam, hampir 2 jam. Saya bilang pernah di grup, kalau khotbah lebih dari 45 menit, sudah setan sudah mulai bekerja. Saya bilang gitu. Kelamaan pun tidak bagus, saya bilang gitu. Jadi saya tidak akan lama-lama khotbah. Kapan saya mencari Tuhan? Ya. Sekarang kenapa kita harus mencari Tuhan? Yang pertama, kenapa mengapa kita harus mencari Tuhan? Ya. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Saudaraku yang percaya dikasih dalam Tuhan, kita mencari Tuhan. Oleh karena kita perlu Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan yang perlu kita yang perlu Tuhan. Kenapa kita katakan kita perlu Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Panjang itu artinya segala sesuatu. Mungkin saudara mengatakan saya punya mobil oleh karena saya bisa bekerja, bukan karena Tuhan. Mungkin saudara mengatakan punya tabungan miliaran triliunan rupiah di bank. Mungkin saudara tidak mengatakan, tidak menyadari bahwa itu adalah sumbernya adalah dari Tuhan. Pada hari ini saya mengajak saudara, kenapa kita harus mencari Tuhan? Oleh karena kita perlu dan kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu apa yang kita miliki pada saat ini. Sumber pertolongan sejati. Sementara segala yang ada di dunia ini bisa memberikan jawaban dan jaminan. Jadi paham ya? Kenapa kita mencari Tuhan? Karena kita perlu Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber
dari segala sesuatu. Saudara bisa memiliki apapun sekarang ini, itu adalah berasal daripada Tuhan. Kedua adalah bagaimana cara kita mencari Tuhan. Ada 4 cara untuk mengenal dan mencari Tuhan. Saudaraku mungkin kalau mencari kunci hilang, dapat kunci itu akan tatap muka, Anda lihat langsung. Tapi kalau untuk mencari Tuhan, jangan berharap, jangan langsung dalam ini saudara. Bukan saya mengajari saudara langsung ketemu mukanya. Oh, rupanya Tuhan itu mukanya begini. Tapi bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu adalah perbuatan ajaib dari Tuhan? Dan saya tidak mengajarkan setelah saudara saya katakan saudara mengenal Tuhan melalui alam. Bukan mengatakan saudara harus menyembah alam. Oh, Pak Segala tadi berkhotbah. Saudara bisa mengetahui satu adalah melalui alam ciptaannya. Saudara mengetahui dan yakin dan percaya bahwa semuanya yang diciptakan di langit dan bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana saya cara mencari Tuhan? Melihat berkat-berkatnya. Saudaraku, seperti apa yang saya katakan tadi, saudara mempunyai mobil, saudara mempunyai uang, saudara harus yakin dan imani bahwa itu adalah pemberian daripada Tuhan. Yang berikutnya adalah melalui Allah di dalam pekerjaan. Saya senang tadi kesaksian daripada Oparus Kandi. Walaupun saya katakan Oparus Kandi ini bikin kesaksian berseri seperti sinetron. Malam Rabu kemarin ada kesaksian, kedua apa, tapi saya senang. Saya apa yang dialami oleh ini pernah saya alami. Waktu ditawarkan gaji 25 juta, cuma hanya bilang, masuk kamu harus sahabat cuma setengah hari aja. Waduh, mungkin saudara Yuli bergumul. Mungkin saudara Yuli apa yang dipikirkan saudara Yuli? Sudah 1 bulan saya Tuhan mengatur. Ada orang tua saya, ada adik saya terima enggak ya? Saya terima enggak ya? Benar enggak kayak gitu? Pasti begitu pikiran saudara Yuli. Saya juga begitu. Wih, masa gaji segini saya harus apa? Tapi apa yang ternyata terjadi? Saya kan katakan selalu sama adik saya Yuli. Waktu saya bertemu sama dia, jangan pernah khawatir. Jangan pernah atur Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kadang-kadang kita bisa jatuh adalah oleh karena kita ingin mengatur Tuhan. Tuhan, saya ingin pekerjaan langsung dapat. Tiba-tiba kalau nggak dapat langsung lemah iman kita jatuh. Percuma saya ke gereja, percuma saya ke. Saudara aku yang kekasih, bagaimana kita mengenal Tuhan adalah melalui pekerjaan yang saudara miliki pada saat hari ini. Itu makanya kalau saudara menyatakan bahwa saudara bekerja, memiliki pekerjaan saat ini adalah oleh karena pertolongan Tuhan, maka hasil dari apa yang saudara miliki itu adalah milik Tuhan. Itu makanya dikatakan yang pertentangan Lumendong ya, yang mengatakan kita harus membayar perpuluhan, bukan membayar kata arti aslinya. Perpuluhan adalah mengembalikan 10% apa yang menjadi milik Tuhan. Karena kita yakin dan percaya apa yang kita miliki saat ini adalah milik Tuhan. Tuhan tidak minta banyak. Tuhan hanya minta 10% kembalikan. Bukan membayar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara mengembalikan datang setiap sahabat mengantar perpuluhan di sini bukan karena saudara membayar. Tuhan itu bukan tukang tagih. Tanpa perpuluhan yang saudara berikan, yang saudara dan saya berikan, pekerjaan Tuhan akan bisa berjalan. Tapi Tuhan hanya ingin melihat kerendahan hati saudara, kesetiaan dan ketekunan hati saudara. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan, saudara bagaimana mengenal Tuhan? Melalui pekerjaan. Buktinya, hanya Bapak bilang, jangan terima, Tuhan akan memberkati kamu. Tiba-tiba hari Kamis kemarin dibilang, Pak Segala, apa?
Enggak, saya nggak bisa ikut konferensi karena mulai hari Jumat saya udah mulai kerja. Ya puji Tuhan, saya nggak marahin dia. Syukur dia udah kerja. Saya nggak larang. Itulah nyata. Bagi orang yang setia. Itu makanya Raja Daud mengatakan, dulu aku tuh muda, sekarang aku tua. Belum pernah saya lihat umat-umat Tuhan yang benar-benar setia menjadi peminta-minta roti. Ada kata kunci, jangan apa? Benar-benar setia ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana cara mentaati Tuhan? Mengenali Tuhan melalui pekerjaan yang saudara miliki sekarang ini. Yang kedua keempat adalah bagaimana mencari Tuhan. Rupanya mencari Tuhan melalui pencobaan yang kita terima sekarang ini, yang kita alami. Kita juga bisa mengenal bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupan yang kita alami. Seperti ayat bersama dikatakan, jangan khawatir. Apa dikatakan? Burung gagak aja yang tidak pernah apa. Apa dikatakan Bapak Ruskandi? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bahkan kamu jauh daripada itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melalui pencobaan-pencobaan yang sedang kita alami, itu juga bisa menunjukkan bagaimana kita mencari Tuhan. Jangan pernah mencari Tuhan hanya kalau lagi susah cari Tuhan. Nggak lagi susah, boro-boro datang ke gereja. Tapi kalau cari Tuhan bisa-bisa maaf nih. Ya mau 10 kali, 100 kali pun berdoa sampai dengkul lecet mau. Jangan pernah cari Tuhan hanya karena saudara perlu. Saudaraku, di dalam pencobaan yang saudara dan saya alami, saudara akan bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Tuhan akan bekerja terhadap percobaan kehidupan yang saudara alami. Saudaraku, sebagai, ini belum kesimpulan, jangan saya bilang sebagai ya. Nanti langsung bilang, wih enak banget pas ada lihat, gara-gara lihat aja udah langsung selesai. Ada 5 kunci sukses untuk mencari Tuhan yang perlu saudara harus tetapkan. Yang pertama adalah di dalam mencari Tuhan perlu suatu ketekunan. Kenapa dikatakan perlu ketekunan? Di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oh, pas segala katanya minta langsung berikan. Saya mengajarkan saudara adalah firman Tuhan mengajarkan pada sahabat hari ini adalah dalam meminta perlu ketekunan. Ya, kita harus mencari Tuhan dengan konsisten. Jangan pernah mencari Tuhan hanya pas lagi butuh. Mencari Tuhan harus konsisten. Yang berikutnya adalah dalam mencari ke Tuhan perlu suatu keterbukaan. Apa maksud pasal adalah mencari Tuhan perlu keterbukaan. Sewaktu saudara mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, saudara harus perlu terbuka. Dosa-dosa kehidupan yang saudara alami, akui. Itu makanya kalau kita berdoa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Perlu dalam mencari Tuhan perlu suatu keterbukaan. Akui. Bukannya Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan ingin melihat pengakuan saudara dan saya. Mazmur 145 ayat 18 mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesediaannya. Berseru apa artinya? Terbuka. Oh Tuhan, saya mengalami pergumulan. Oleh karena dosa-dosa yang apa yang saya perbuat. Jangan pernah sembunyikan. Di dalam mencari Tuhan perlu suatu keterbukaan. Yang berikutnya yang ketiga adalah
dalam mencari Tuhan perlu kesederhanaan. Saya terpukul juga. Saya lihat juga. Jangan pernah saudara dan saya ke gereja oleh karena saudara merasa harus ke gereja, harus pakai dasi, pakai jas, sehingga saudara akan memberatkan hidup saudara. Dengan kesederhanaan saudara, artinya bukan pakaian sembarangan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam berdoa, saudara juga perlu berdoa sederhana. Tidak perlu harus berdoa, maaf nih, ada orang berdoa sampai setengah jam, sampai temannya berdoa capek, aduh, apa nih selesai? Saudara, aku dalam berdoa, saudara dan saya diajak untuk sederhana untuk berdoa. Sebenarnya sebelum saudara ucapkan, saudara dan saya ucapkan, Tuhan sudah tahu. Doa itu, dalam berdoa itu jangan diulang-ulang. Karena Tuhan itu bukan budak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam mencari Tuhan perlu suatu kesederhanaan. Jangan membuat sesuatu apa. Berikutnya adalah karena dikatakan di dalam ayat ini, ya, 1 Korintus 14 ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Jadi sewaktu kita mencari Tuhan, perlu suatu kesederhanaan. Saudara tidak perlu harus pakai emas, tidak perlu apa, suatu sederhana. Yang berikutnya adalah wah, hilang contekan. Sebentar ini gara-gara sebentar ya Pak, doanya. Inilah akibatnya kalau berkhotbah pakai contekan. Kalau ya, khotbah pakai contekan, hilang contekan, parah. Berikutnya adalah dalam mencari Tuhan perlu iman. Harus ada iman. Yang kita cari itu harus kita imani. Bagaimana kita untuk mengimani? Belajar firman Tuhan. Melalui Alkitab kita belajar firman Tuhan, kita bisa mengimani bahwa Tuhan itu adalah, mengimani bahwa yang diciptakan ini adalah ciptaan Tuhan. Saya imani bahwa pekerjaan yang saya miliki saat ini adalah oleh karena Tuhan. Baju yang saya miliki sekarang ini adalah oleh karena pemberian Tuhan. Harus diimani. Tanpa iman mencari Tuhan, sebuah proses yang sia-sia. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku, dalam mencari Tuhan perlu iman. Perlu iman yang sungguh-sungguh. Untuk bagaimana kita mengimani yang sungguh-sungguh, kita harus belajar banyak berdoa. Belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang menuntun kita untuk bisa beriman. Jangan pergi ke dukun untuk mengimani. Bang, ada bel. Ini pertanda selesai nih. Ini kayaknya kalau di apa ini? Kalau di kampus ini Pak tanda mau jam makan siang ini, ya, kayaknya saya diingatkan dengan bel, ya, mencari Tuhan perlu iman. Yang terakhir adalah dalam mencari Tuhan perlu suatu kesabaran. Tuhan itu bukan tukang sulap. Apa yang ada saudara dan saya minta langsung jadi. Perlu kesabaran. Seperti apa yang saya katakan tadi, jangan pernah atur Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Tuhan tahu apa yang saudara dan saya perlukan. Dalam mencari Tuhan, perlu kesabaran. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemut-jemut berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Di dalam penantian mencari Tuhan, di dalam pertemuan perlu satu kesabaran. Tidak jenuh-jenuh untuk berbuat baik. Karena di dalam penantian
Ya, karena apabila sudah datang waktunya, Tuhan tahu apa yang terbaik, waktu yang tepat. Waktu Tuhan ada yang terbaik, kan gitu. Pasti yang terbaik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sebelum saya akhiri khotbah ini, saya ingin menyanyi karena istri saya tadi menyanyi biar lengkap, namanya lagu keluarga dari P Sagala. Tapi kami bisa-bisa nyanyinya, ya. Karena saya belajar dari Pak Kristison, kalau mengakhiri khotbah diakhiri dengan lagu. Jadi dibilang bang, bikin lagu bang, katanya gitu. Jadi saya akan menyampaikan lagu. Ya. Cari ketenangan hanya di dalam Yesus. Rasa pun dapat menghibur, seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Satu pun dapat menghiburku, seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku tertidur di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku, seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Satu pun dapat menghiburku, seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan.
Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban hidupku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan khotbah saya pada sabat hari ini adalah, saat kapan saya mencari Tuhan? Tuhan tidak pernah hilang. Namun saudara dan saya lah yang hilang. Saat kapan saya harus mencari Tuhan? Bagaimana cara saya harus mencari Tuhan? Kenapa saya harus mencari Tuhan? Oleh karena saya perlu Tuhan. Oleh karena Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Bagaimana cara saya harus mencari Tuhan? Dalam mencari Tuhan perlu suatu ketekunan. Dalam mencari Tuhan perlu suatu keterbukaan. Jangan pernah ada dosa-dosa apapun kita simpan, kita sembunyikan daripada Tuhan. Dalam mencari Tuhan kita perlu ada kesederhanaan. Dalam mencari Tuhan perlu iman yang kokoh, iman yang kuat. Dalam mencari Tuhan perlu kesabaran. Jangan pernah atur Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Oleh karena Tuhan tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Saya bawakan firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang disampaikan. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Kita akan bernyanyi lagu Sion nomor 427 sambil mengumpulkan persembahan pembangunan. Undang jemaat bangkit berdiri. Siapa yang bertugas silakan. Dan kuasa tiap-tiap ku perlu padamu Tuhan, tiap jam dan Tuhan peliharakan dan dekat dengan Tuhan. Ada yang kecil, ada ku dengan dosaku, ada ku jadi suci. Tiap jam ku perlu padamu Tuhan, tiap jam yang Tuhan peliharakan. Aku sabar serta Tuhan, biar dirimu takkan daya Tuhan terangkan hidup kekal. Tiap jam ku perlu padamu Tuhan, tiap jam yang Tuhan peliharakan. Apapun pengalaman yang sedang atau susah, kalau bergantung padamu, pasti aku bahagia. Tiap jam ku perlu padamu Tuhan, tiap jam yang Tuhan peliharakan. Kita tunduk kepala untuk kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung acara ibadah perbaktian kami pada sabat hari ini,
Kami tetap mengucapkan syukur dan terima kasih dan memuji Engkau. Oleh karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mencari Tuhan. Bukan Tuhan yang hilang, tapi kamilah yang hilang ya Tuhan. Kenapa kami harus mencari Tuhan? Oleh karena kami membutuhkan Engkau. Di dalam kami mencari Tuhan, kami memerlukan kesabaran. Ajari kami Tuhan untuk sabar, untuk memahami lebih dalam tentang Engkau, sehingga kami sabar dan kami biarkan Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami dan bukan kami yang mengatur Tuhan. Ya Tuhan kami, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah setelah mendengarkan firman ini Tuhan menjadi modal iman kami, sehingga iman kami lebih dekat kepada Tuhan. Pada sahabat hari ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang hadir pada sahabat hari ini. Mulai dari yang termuda sampai yang tertua. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Tuhan memberkati kami yang hadir pada saat ini. Tuhan memberkati kami di dalam pekerjaan. Tuhan memberkati kami di dalam kesehatan. Tuhan memberkati kami di dalam rumah tangga. Apabila ada yang masih dalam pendidikan, Tuhan berkati Tuhan. Apabila masih ada yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan pintu, bukakan jalan, supaya pekerjaan apa yang diinginkan saudara-saudara kami dapat capai oleh karena pertolongan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengarkanlah janji Tuhan. Apabila engkau baik-baik saja dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat engkau, saudara dan saya, di antara bangsa-bangsa di bumi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan yang Tuhan sampaikan pada sahabat hari ini. Diberkati engkau saat masuk ke rumah Tuhan, dan diberkati engkau saat keluar dari Tuhan, rumah Tuhan. Oleh karena kasih Allah Bapa, persekutuan Anak dan Roh Kudus menjadi bagian saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang. Amin. Saat tiba waktunya, semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah, haleluya, gerangan. Kita memilih, kita harapkan, menyambut datangnya Tuhan. Demikian rangkaian ibadah kita akan beralih ke ruang khotbah. Sebelum kita berkumpul di depan, kita membuat lingkaran dan setelah itu kita makan siang bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati.